waktu hujan deras apalagi lama mas, itu pasti banjir mas. Oke, selamat sore teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, penonton podcast channel KKN Trigadi UGM Yes. YO 302. Sore ini kita kedatangan narasumber. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama. Saya mahasiswa KKN UGM unit 302 Dosen Trigadi. Kebetulan berlokasi di Panguan. Dan ini adalah teman saya, Mas, siapa Mas? Mungkin perkenalan dulu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini nama saya Tidar, saya dari unit JT 398 Klaten, tepatnya Kecamatan Tulung mas. Ya, Mas Tidar ini adalah kormanit ya mas, kormanit dari teman-teman. dari teman-teman dari teman-teman di unit mas. Iya. Gitu. Mungkin ini sebelumnya kita bilang kalau kita tetap protokol, kita pakai masker, kita jarak gitu mas. Ya, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yes, betul. Ini ada 1 meter kok jarak kita. 1 meter. Kebetulan kita tetangga ya mas. Iya, betul, kita tetangga. Jadi kita desa. Iya, terus kita buat bareng gitu. Iya. Mas Tidar ini kan kebetulan tinggalnya di perumahan juga ya mas ya. Iya mas, betul mas. Ya, yang saya tahu di dusun Panguan Desa Trigadi ini juga ada perumahan mas. Oh, ada perumahan juga mas. Ada perumahan Sleman Permai 1 dan Sleman Permai 2. Oh. Nah, kalau musim penghujan gini gimana mas keadaan di perumahan tempat Mas Tidar tinggal ini? Oh, kalau di tempat saya tuh mas, kalau waktu musim hujan gini nih mas, yang paling gimana ya kalau kita bilang, paling ya bisa dibilang meresahkan mas, itu tuh waktu hujan deras apalagi lama mas. Itu pasti banjir mas di rumah, maksudnya di paving perumahan itu genang gitu. Oh, jadi mungkin permasalahannya hampir sama ya mungkin teman-teman. Kalau di Trigadi kan juga ada perumahan, yang kita tahu perumahan itu kan daerahnya padat. Iya, mas. Daerah resapannya juga mungkin ya ada tapi sedikit gitu mas ya. Oke. Kalau Mas Tidar sendiri sudah pernah dengar belum eco drainase atau drainase ramah lingkungan? Wah itu mas sempet denger mas gitu. Mungkin Mas Diki boleh diterangin lah daripada nanti salah. Mending Mas Diki aja yang ngomong gitu. Ya, sebenarnya Mas Tidar ini kan juga dari teknik sipil, kita sama, tapi kita sharing aja ya. Kita sharing aja. Jadi eco drainase ini adalah drainase ramah lingkungan teman-teman. Ya maksudnya yang kita tahu sekarang kan drainase itu adalah saluran pembuangan air. Jadi air itu kalau ada hujan, hujannya akan mengalir ke samping, ke tepi-tepi jalan, lalu ke drainase. Betul mas. Itu adalah konsep lama. Ya benarnya bukan konsep lama sih, konsep konvensional. Konvensional. Drainasi konvensional ya mas. Betul sekali mas Tidar. Jadi air hujan itu mengalir, ya udah kita buang ke sungai. Secepat-cepatnya buang ke sungai ya mas. Betul. Padahal kalau kita pikir sekarang, perumahan semakin banyak, permukiman semakin banyak. Kalau air itu hujan kita buang ke sungai semua kan, akibatnya sungai menjadi berat bebannya ya mas ya. Betul mas. Udah dia mungkin desainnya nggak untuk spek segitu, tapi air jalannya cepet banget ke hilir ya beludak mas gitu. Ya betul sekali mas Tidar. Apalagi kalau kita lihat teman-teman di daerah Bantul ya mas ya. Iya mas, itu wah kan itu sering banjir. Sering banget mas, apalagi kalau hujan deras lama udah mas mesti banjir mas. Wah itu dia gitu. Nah eco drainase di sini yang kita mau tekankan adalah drainase tapi tidak hanya mengalirkan air secepat-cepatnya, kita juga ada menampung. Bagaimana menampungnya kita nanti bahas lagi. Kemudian meresapkan, kemudian mengalirkan dan pelihara. Oke, kita cerita dulu menampung itu bagaimana kita. Menampung itu kalau air hujan datang kita jangan langsung terutama di daerah yang airnya sering kekeringan ya, kita tampung. Karena air hujan itu sebenarnya bersih. Kenapa? Karena air hujan itu belum tercemar dengan, misalnya kalau di dekat perkotaan itu kan ada sampah, rumah tangga, limbah, dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan mas. Kemudian setelah ditampung kita resapkan. Betul mas. Oh mas mungkin mau nanya dulu, kalau untuk nampung berarti
nampung air hujan itu harusnya kualitasnya lebih bagus kan mas daripada air tanah, karena mungkin air tanah ada yang tercemari oleh lingkungan tanah di sekitarnya, tapi kalau air hujan kan baru jatuh gitu mas, jadi harusnya dia lebih bersih kan mas. Ya, bisa dibilang begitu mas, soalnya kalau air hujan kan belum terkena limbah, Betul. sedangkan air tanah yang kalau di daerah Jogja kan sudah banyak ya yang ada limbah dari mungkin industri, ada limbah rumah tangga dan sebagainya. Jadi untuk air hujan ini, apalagi sudah ada penelitiannya mas, Iya mas. dari UGM sudah banyak yang meneliti untuk air hujan itu kualitasnya baik. Baik mas. Jadi bisa kita gunakan sebagai kebutuhan air sehari-hari. Betul. Nah, kemudian kalau Mas Tidar sendiri di daerah perumahan itu kira-kira resapannya gimana mas? Nah kalau untuk di rumah saya itu mas, itu memang di perumahannya dibuat saluran gorong-gorong ya mas, cuman belum ya mas, kalau di perumahan itu kalau untuk meresapkan air masih kacau ya mas, maksudnya air cuman turun dari atap udah langsung dimasukin ke dalam gorong-gorong mas gitu, jadi belum ditampung. Udah gitu udah nggak ditampung masih banjir lagi gitu. Waduh, ya ini dia teman-teman. Jadi kalau kebetulan di program kerja kami KKN, program kerja saya itu saya mau menceritakan sedikit tentang biopori. Biopori mas. Ya, biopori ini adalah salah satu solusi untuk teman-teman yang mau meresapkan air hujan tetapi tidak berminat membuat sumur resapan. Nah, konsepnya sebenarnya mirip. Kita membuat pipa paralon PVC mungkin yang diameter 4 inch, kita buat lubang di sekitarnya, kita tanam di tanah, mungkin di halaman atau di dekat pembuangan talang. Itu mas Tidar. Siap mas. Nah, dengan itu air hujan yang meluap tadi dari daerah misalnya atap kan ada talangnya lalu turun, itu bisa kita masukkan ke dalam tanah mas, sehingga kalau musim panas nanti air tanah kita itu sudah cukup, bisa dibilang cukup. Sudah cukup ya mas. Karena pada zaman dulu itu kan daerah-daerah tempat tinggal kita, kalau mbah-mbah kita ceritakan ini masih dulu kebun, ini tegalan gitu kan mas. Ya, itu makanya Sekarang jadi perumahan semua. sekarang jadi perumahan semua. Makanya kalau banyak yang mengeluh, wah di sini dulu nggak pernah kekeringan, sekarang kekeringan. Nah itu karena resapannya kurang. Resapannya kurang. Untuk Air dibuang ya mas, air tapi dibuang. tidak diresapkan. Betul. Jadi airnya yang harusnya ke tanah malah ke daerah Daerah yang rendah, Bantul tadi. betul, malah jadi kebanjiran, sananya repot, sininya kekurangan air gitu. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Terus kalau drainase ramah lingkungan itu sebenarnya sebuah sistem mas. Jadi nggak hanya kita membuat saluran aja, nggak hanya biopori, tapi kita juga perlu menanam tanaman. Oh, Karena kalau Mas Tidar tahu, tanaman itu bisa membantu menyerap air hujan. Betul. Mas Tidar ada tanaman gitu. Di rumah ada mas, jadi kalau untuk di rumah itu ada memang tanah yang mungkin ini juga tadi dibilang sama Mas Diki bagus banget untuk adanya biopori, jadi memang belum dipasang di rumah saya, cuman di rumah saya ada sedikit lahan tanah yang masih tanah sampai bawah itu ada tanamannya sih mas, memang buat nanam di situ di taman yang kecil itu. Bagi teman-teman di Dusun Tridadi yang punya halaman seperti Mas Tidar, mungkin bisa dibuatkan daerah resapan dari biopori dan menanam tanaman ya mas ya. Betul mas. Membantu perapan dan penyerapan air hujan. Betul. Agar tidak melimpas terlalu banyak. Itu adalah salah satu konsep dari ekodrainase. Ekodrainase itu. Betul mas. Oke. Kemudian kita kan sudah membahas tadi menampung, meresapkan. Kemudian setelah meresapkan jika masih berlebihan, kita alirkan. Betul. Itu baru kita alirkan. Betul mas. Jadi beban dari sungai yang ada di situ itu tidak terlalu berat mas. Betul. Kita Sebagaimana mestinya ya kan betul mas. sekali mas Tidar. Jadi kita sudah sedikit membantu sungainya agar tidak terasa terlalu berat. Betul, seperti yang dia desain sebenarnya dulu gitu ya mas ya. Betul. Jadi udah tadi kita tampung, terus kita resapkan, nah otomatis air yang kita alirkan itu bukan kita membuang air, tapi air lebih atau air sisa dari yang sudah ditampung dan diresapkan kan mas, baru kita alirkan. Betul Gitu. sekali mas Tidar. Kemudian Jadi harapannya bisa meminimalisir banjir lah ya mas ya. ya betul sekali. Kita yang di daerah atas juga cukup air tanahnya, yang di daerah bawah
tidak kebanjiran. Tidak kebanjiran. Ya, kita saling bantu ya Mas. Ya? Betul, Mas. Win-win solution. Oke, Betul. oke. Tos dulu. Kita jangan. harus jaga jarak. Kita harus Hindari kontak fisik. Oke. kita jarak 1 meter. Siap. Oke Mas, yang terakhir kita sudah menampung, meresapkan, mengalirkan dan pelihara. Pelihara. Nah ini gimana Mas? Kalau untuk pelihara itu Mas Diki ada konsepnya atau pelihara tuh gimana sih Mas gitu? Oke, pelihara itu karena ekodrainase ini adalah sistem ya, kita bekerjanya bersamaan. Ada yang tadi biopori, ada yang penampungan, ada yang mengalirkan ke sungai. Itu kan kalau kita tidak pelihara mungkin suatu saat bisa rusak. Nah itu kita harus tetap pelihara sambil kita ceritakan ke anak cucu, wah ini loh Mas, Dek, dulu itu daerah sini itu kayak gini, kamu jangan terus tutup semua daerah menjadi beton ya. Betul. Walaupun kita teknik sipil tapi tetap kita jaga lingkungan, kita pelihara. Betul Mas. Karena kita memelihara alam, alam memelihara kita. Betul. Jadi jangan sampai semisal ada pohon gitu Mas, ada banyak pohon, terus besok anak cucu kita tuh nggak bisa lihat pohon itu lagi, itu jangan gitu. Betul sekali. Jadi kalau bisa lingkungan yang masih ada sekarang ya kita pelihara sebaik-baiknya ya Mas. Betul sekali Mas Tidar. Agar kedepannya sama-sama baik. Betul Mas. Oke Mas Tidar, sepertinya untuk konsep ekodrainase ini sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas Mas. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman dari Tridadi? Mungkin kalau untuk dari teman-teman atau dari desa Tridadi mungkin juga ya, mungkin kesadaran dari teman, maksudnya dari kita semua itu kita memang harus menjaga lingkungan, terutama jangan juga buang sampah gitu. Karena dia banjir itu sumbernya juga dari kita buang sampah di gorong-gorong itu, nah kan dia jadi tersumbat, jadi airnya yang harusnya lewatnya itu optimal, tapi ya gimana ya Mas, kalau namanya salurannya tersumbat, dia lewat airnya susah, terus sampah yang numpuk di dasaran sungai atau dasaran gorong-gorong itu kan kalau kita misalnya sehari 2 hari kan itu Mas belum terlalu signifikan ya Mas. Coba nek udah 20 tahun gitu ada sampah terus tiap harinya, kan lama-lama jadi dangkal tuh Mas. Gorong-gorongnya saluran drainasinya, nah itu yang menyebabkan banjir itu seperti itu. Jadi mungkin kita juga harus mulai berbenah sekarang untuk nggak buang sampah di sana. Ibaratnya pemerintah juga sudah melakukan pembersihan drainase dan lain-lain, pembuatan drainase yang udah didesain sedemikian rupa sama engineer-nya. Kalau bukan kesadaran dari kita untuk tidak buang sampah sembarangan, ya siapa lagi yang mau menanggulangi banjir kalau bukan kita itu Mas? Betul sekali. Terima kasih Mas Tidar atas pesan-pesannya. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Tetap jaga lingkungan. Tetap jaga protokol kesehatan juga kalau kesehatan kita Mas. Karena ya makanya KKN kita ini online ya Mas Tidar ya. Betul. Karena kita menjaga protokol kesehatan. Betul. Semoga pandemi Covid segera berakhir ya Mas ya. Gitu. Dan kita bisa kembali ke sedemikian kala dengan lingkungan yang lebih baik. Bagus sekali Mas Tidar. Oke. Gitu. Oke. Kita cukupkan dulu ya perbincangan sore ini. Wah, terima kasih banget Mas Tidar udah sama-sama mau Mas. gabung, mau cerita sharing dengan teman-teman dari Tridadi. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Mas Tidar dan teman-teman. Jangan lupa lihat terus video-video di channel YouTube KKN Tridadi. Yes. Salam sehat. Juga, oke, di subscribe juga. Yes. Dan channelnya Mas Tidar juga. Di KKN. Channel saya itu ada KKN.tulung. KKN. Itu juga ada tentang sosialisasi mitigasi bencana banjir itu seperti apa gitu. Ya, betul sekali. Dengan cerita yang berbeda, latar belakang berbeda. Betul. Itu ya Mas. Tapi dengan tema yang sama. Oke, tema yang sama. Makanya kita ada sharing-sharing biar saling mengerti. Siap. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian semua sehat, lancar rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.